Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggu Nadia dengan NIM 2023-1211-082 dari kelas AK61R. Pada video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas proposal mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh efisiensi operasional, risiko kredit, dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Hal yang melatar belakangi yaitu pada penelitian ini, perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang membutuhkan dana. Kinerja perbankan yang sehat akan berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, profitabilitas bank menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Profitabilitas bank konvensional dapat diukur dengan return on asset atau ROA, yang dimana return on asset ini mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah efisiensi operasional. Efisiensi operasional bank dapat diukur dengan rasio BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil nilai BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam mengelola biaya operasionalnya untuk mendapatkan pendapatan. Sebaliknya, tingginya rasio BOPO menandakan adanya inefisiensi yang dapat menurunkan profitabilitas bank. Faktor lain selain BOPO yaitu NPL atau non-performing loan, di mana tingginya NPL menunjukkan semakin besar kredit bermasalah yang dimiliki bank yang pada akhirnya dapat menekan laba dan menurunkan tingkat profitabilitasnya. Menurut peraturan OJK menetapkan bahwa batas aman NPL bank adalah di bawah 5%, namun pada masa pandemi terdapat relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit yang berakhir pada tahun 2023 sehingga potensi kenaikan NPL menjadi perhatian yang serius. Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul ketika bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena aset lancaran dimiliki tidak mencukupi. Ukuran yang sering dipakai untuk menilai likuiditas perbankan yaitu loan to deposit ratio. LDR yang terlalu tinggi menandakan tingginya penyaluran kredit dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun sehingga beresiko mengganggu kemampuan likuiditas bank. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Hidayah menunjukkan bahwa inefisiensi operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Sparta dan Aurananda Syafira 2024 menunjukkan inefisiensi operasional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Begitu juga dengan risiko kredit, penelitian dilakukan oleh Niwayan Febridian Gayatri menunjukkan risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Hidayah menunjukkan risiko kredit berpengaruh
negatif signifikan terhadap profitabilitas. Lalu untuk risiko likuiditas, penelitian yang dilakukan oleh Parulian dan Nataliana menunjukkan bahwa risiko likuiditas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sylvie Eka Putri dan Endang Sri Apriani menunjukkan risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Rumusan masalahnya yaitu apakah efisiensi operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Lalu apakah risiko kredit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Apakah risiko likuiditas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Apakah bank size berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Dan apakah inefisiensi operasional, risiko kredit, dan risiko likuiditas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Tujuannya yaitu untuk membuktikan pengaruh signifikan antara inefisiensi operasional terhadap profitabilitas, lalu membuktikan pengaruh signifikan antara risiko kredit terhadap profitabilitas, risiko likuiditas terhadap profitabilitas, bank size terhadap profitabilitas, dan juga antara inefisiensi operasional, risiko kredit, dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas. Kajian teorinya yaitu teori sinyal atau signaling theory yang dikembangkan pertama kali oleh Haynes pada tahun 1973 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam konteks keuangan oleh Rose 1977. Teori ini menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan pihak eksternal seperti investor. Dalam konteks perbankan, teori sinyal relevan untuk menjelaskan bagaimana bank menyampaikan kondisi keuangannya melalui rasio keuangan seperti ROA, BOPO, NPL, dan LDR kepada pasar dan pemangku kepentingan. Kerangka pemikirannya seperti pada gambar, H1 efisiensi operasional terhadap profitabilitas, X2 risiko kredit terhadap profitabilitas, X3 risiko kredit, risiko likuiditas terhadap profitabilitas menggunakan bank size sebagai variabel kontrol. Perumusan hipotesis yang diajukan yaitu H1 efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profitabilitas, H2 risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, H3 risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Metode penelitiannya yaitu teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka, teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Ini merupakan data dan sampel bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek secara konsisten selama periode 2020 sampai 2024 sebanyak 47 bank atau perusahaan. Lalu kriteria yang dieliminasi yaitu bank yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap sebanyak 4, lalu bank yang sedang dalam proses merger, akuisisi, atau delisting selama periode penelitian sebanyak 3. Jadi sampelnya sebanyak 34 dikalikan dengan tahun periode penelitian 5, jadi total observasinya sebanyak 170 observasi. Pengukuran variabel yang digunakan pertama ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%, lalu LDR kredit dibagi dana pihak ketiga dikali 100%, NPL kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%, lalu ada bank size di mana rumusnya itu logaritma natural dari total asetnya. Persamaan regresi dengan rumus ROA sama dengan 0 ditambah beta 1 BOPO ditambah beta 2 NPL ditambah beta 3 LDR ditambah beta 4 dari bank size ditambah error term. Sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.